Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke bab ke-9 mengenai menggali nilai didaktis dalam puisi. Pada akhir bab ya, kita akan mencoba mengerjakan mengenai latihan soal akhir bab. Disclaimer-nya terlebih dahulu bahwa semua jawaban ini adalah berdasarkan perspektifnya Pak Jul. Jadi tolong nanti kalau misalkan ada yang salah atau tidak sesuai dengan jawaban yang dibahas oleh Bapak Ibu guru kalian, tolong sekali-kali jangan mempermasalahkan yang Pak Jul bahas. Karena sudah saya nyatakan terlebih dahulu bahwa jawaban di sini adalah pandangan pribadi Pak Jul. Tentunya saya dalam menjawabnya tentunya juga sudah mencoba menggali dari berbagai macam literatur atau bukan hanya asal jawab seperti itu ya. Nanti untuk menghindari, kemarin Pak Jul itu dimaki-maki oleh ada anak bilang bangsat, terus bilang apa itu, guru abal-abal lah, seperti itu. Jadi saya tidak mau ada lagi komentar buruk. Toh juga saya tidak memaksa kalian untuk menulis jawaban seperti halnya apa yang saya kerjakan. Mestinya kalian sebagai seorang akademik, seorang yang berpendidikan, punya pendirian, punya prinsip sendiri. Seperti itu ya. Oke, gitu. Kita langsung mulai pembahasannya. Rakyat oleh Hartoyo Andang Jaya. Rakyat ialah kita, jutaan tangan yang mengayun dalam kerja di bumi di tanah tercinta. Jutaan tangan mengayun bersama, ada kata kunci ini. Jutaan tangan mengayun bersama, membuka hutan-hutan ladang jadi ladang-ladang berbunga. Ini banyak sekali kandungan artinya ya. Jutaan tangan mengayun bersama itu bisa dikatakan sebagai kerjasama. Kemudian membuka hutan ladang jadi lahan produktif yang menghasilkan. Kemudian mengepulkan asap dari cerobong, ada banyak hutan yang diubah menjadi ladang, diubah jadi pabrik yang akan menghasilkan. Ladang-ladang berbunga itu maksudnya menghasilkan. Menaikkan layar, menebar jala, meraba kelam di tambang logam dan batu bara. Rakyat ialah tangan yang bekerja. Jadi tadi membuka hutan juga bisa diartikan digunakan untuk menambang logam dan batu bara. Dan semuanya adalah rakyat yang mengerjakan. Rakyat ialah kita, otak yang menapak sepanjang jemaring angka-angka, yang selalu berkata dua adalah dua, yang bergerak di simpang siur garis niaga. Nah, ini adalah orang yang rakyat, itu bisa diartikan juga sebagai salah satu kalangan yang berpendidikan ya, atau yang menuntut ilmu, yang mengatakan bahwa dua adalah dua. Kemudian rakyat ialah otak yang menulis angka, ini juga kategorinya sama sebagai kalangan yang berpendidikan. Rakyat ialah kita, beragam suara di langit tanah tercinta. Ada berbagai macam rakyat sebagai satu kesatuan memiliki beraneka ragam pendapat ya. Suara bangsi di rumah berjanjang bertangga, suara kecapi di pegunungan jelita, suara bonang, suara kecak, suara tifa. Rakyat ialah suara beraneka. Jadi banyak sekali pendapat dari rakyat. Jadi bisa dikatakan keanekaragaman ini. Nah, ini keanekaragaman. Budaya, ada yang pakai bangsi, kecapi, bonang, kecak, tifa. Ini mewakili sebagai budaya alat musik dari masing-masing wilayah berbeda-beda. Tifa di hutan kebun pala, suara kecak di muka pura, bonang mengambang di pendapa. Nah, ini kan budayanya berbeda, tempatnya berbeda juga. Kemudian rakyat ialah kita, puisi kaya makna di wilayah semesta di darat, hari yang berkeringat, gunung batu berwarna coklat di laut. Jadi dikatakan bahwa rakyat ialah kita, yang diasosiasikan bahwa rakyat kita itu menempati wilayah yang memiliki keanekaragaman atau keindahan alam. Ada gunung, kemudian semesta di darat, ada gunung batu, kemudian angin,
kemudian di gunung batu berwarna coklat di laut. Nah, berarti kan itu sebagai wakil atau simbolis dari keanekaragaman alam atau kekayaan alam atau keindahan alam. Kemudian rakyat ialah puisi di wajah semesta, rakyat ialah kita, darah di tubuh bangsa, debar sepanjang masa. Jadi bisa dikatakan darah di tubuh bangsa itu mengandung maksud nasionalisme, ya boleh ya. Jadi cinta tanah airnya, cinta terhadap tanah air. Oke, langsung saja pembahasannya. Nomor 1. Dalam puisi tersebut rakyat yang mewakili gagasan penyair yang ingin menanamkan nilai-nilai pada siswa mengenai tadi yang membuka hutan menjadi pabrik, kemudian menjadi lahan pertanian, itu namanya kegigihan kerja. Kemudian ada orang-orang yang berpendidikan yang mengatakan 2 adalah 2, itu adalah kecerdasan pikiran. Kemudian yang tadi bangsi kecapi bonang kecak tifa, itu adalah keanekaragaman budaya. Kemudian ada gunung batu berwarna coklat di laut, angin, awan, dan ini merupakan yang tadi saya katakan sebagai simbol keanekaragaman hayati alam atau keindahan alam. Dan yang terakhir darah di tubuh bangsa itu merupakan wakil dari nasionalisme atau cinta tanah air. Jadi kita bisa menjawab untuk pilihan yang A. Pertanyaan yang pertama adalah yang A. Kegigihan kerja, kecerdasan pikiran, keanekaragaman budaya, keindahan alam, dan nasionalisme. Kemudian yang kedua, makna membuka hutan-hutan ladang jadi ladang-ladang berbunga dalam puisi tersebut adalah jelas tadi diungkapkan adalah di sini kata kunci yang paling belakang adalah ladang berbunga. Itu tentunya yang bisa menghasilkan atau memberikan hasil. Jadi kita bisa memilih jawaban tentu yang E. Kegigihan kerja yang membuahkan hasil memuaskan. Kemudian yang ketiga, makna larik rakyat ialah kita, beragam suara di langit tanah tercinta. Dalam puisi tersebut adalah beragam suara, berarti keberagaman pendapat atau pikiran. Jadi jelas jawabannya adalah yang C. Keberagaman pemikiran atau pendapat. Yang C ya, 3. Kemudian yang keempat, nilai sosial puisi di atas dapat dipahami dari larik. Nah, nilai sosial berarti sifatnya untuk umum ya. Kalau yang namanya nilai sosial itu karena sifatnya publik atau untuk kepentingan umum, maka tentunya adalah jutaan tangan mengayun bersama. Kok tidak yang A, Pak? Kita lihat statementnya, puisinya. Statement puisinya kan mengatakan jutaan tangan mengayun bersama. Nah, ini jutaan tangan mengayun bersama. Yang dikatakan nilai sosial puisi di atas dapat dipahami dari larik yang B. Jadi larik ini sesuai lariknya. Karena yang diminta adalah lariknya, bukan nilai sosial puisi. Nilai sosial puisi itu yang dimaksud, tapi yang untuk dipahami atau di sini kan ditanyakan dapat dipahami pada larik. Nah, berarti kita mengambil jawabannya itu larik yang ada di puisi ini yang mengandung nilai sosial, yaitu jutaan tangan mengayun bersama, yang mengandung maksud kerjasama, gotong royong. Seperti itu. Gotong royongnya yang tadi disimbolkan membuka hutan untuk mendirikan pabrik, untuk membuka ladang, kemudian untuk tambang, ya. Itu semuanya dilakukan dengan bersama-sama. Walaupun pada akhirnya nanti dalam bentuk korporasi kan pelaksananya, tapi tetap itu kan semuanya melibatkan kerjasama semua pihak, baik karyawan, kemudian pimpinan, investor, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian yang kelima, amanat puisi tersebut adalah, kita lihat, hendaknya seseorang gigih bekerja dan mencintai bangsanya, bukan hanya itu saja ya. Karena isinya itu tadi kompleks, banyak sekali. Hendaknya seseorang tidak mengeluh, tidak dibahas.
mengenai keluhannya. Seharusnya seorang warga negara terus bekerja dengan semangat, menjunjung tinggi nasionalisme dan budaya, bukan? Seharusnya seorang gigi bekerja memiliki kecerdasan berniaga, tidak dikatakan mengenai masalah kecerdasan berniaga. Tentunya adalah yang E. Hendaknya seseorang gigi bekerja memiliki kecerdasan pikiran, menerima keanekaragaman budaya, kekayaan alam, dan nasionalisme. Ya, jadi jawaban yang kelima adalah yang E. Oke, kita lanjut yang ke-6. Ada puisi lagi. Teratai. Kepada Ki Hajar Dewantara oleh Sanusi Pane, dalam kebun di tanah airku tumbuh sekuntum bunga teratai. Ini belum makna yang tersiratnya, ini hanya menceritakan teratai di kebun rumahnya. Sorry, ini sudah mengandung maksud ini. Di dalam kebun tanah airku, jadi di negaraku, terdapat sekuntum bunga teratai, tersembunyi kembang indah permai, tidak terlihat orang yang lalu. Bisa dikatakan di negaraku ada seorang tokoh yang harum mewangi, tapi tidak pernah dilihat oleh banyak orang. Kemudian akarnya tumbuh di hati dunia. Jadi pesonanya atau pengaruhnya itu ada di dunia. Kemudian daun berseri Laksmi mengarang, biarpun ia diabaikan orang, seroja kembang gemilang mulia. Walaupun beberapa orang mengabaikannya, tapi dia tetap dikenang sebagai tokoh yang baik. Teruslah oh teratai bahagia berseri di kebun Indonesia, biar sedikit penjaga taman. Dia mengatakan kepada tokoh yang diasosiasikan dengan teratai agar berseri, agar tetap ada di Indonesia, walaupun sedikit yang menjaga tokoh tersebut, atau biarpun sedikit yang membela tokoh tersebut. Sebenarnya teratai yang dimaksud yaitu Ki Hajar Dewantara, teratainya itu, ya. Walaupun sedikit penjaga tamannya kan tadi taman teratai. Jadi tokoh itu kan ada yang menghujat, ada yang membela. Nah, di sini biar sedikit penjaga taman itu mengandung maksud biarpun sedikit yang membela tokoh tersebut. Walaupun tokoh tersebut tidak dilihat, walaupun tokoh tersebut tidak banyak yang suka, tapi tokoh tersebut telah berjasa terhadap kelangsungan negara ini. Ini lebih tepatnya kelangsungan pendidikan, ya. Karena apa? Karena Ki Hajar Dewantara itu kan salah satu tokoh sentral pendidikan di bangsa Indonesia. Kayak gitu ya. Kemudian yang keenam, makna simbol teratai dalam larik tumbuh sekuntum bunga teratai dalam puisi di atas adalah hadir seorang tokoh yang seindah bunga. Nah, seindah bunga itu kan indah, baunya wangi, harum. Nah, itu diasosiasikan dengan tokoh Ki Hajar Dewantara yang baik dan memberikan ketauladanan, khususnya di bidang pendidikan. Jadi ini diibaratkan seperti halnya bunga. Jadi tentu jawabannya adalah yang A. Kemudian ini kalau pilihan yang C nggak mungkin ya, nama seorang tokoh pencinta bunga, muncul seorang tokoh yang ternama. Tidak ya. Tumbuh seorang tokoh Ki Hajar Dewantara. Iya Ki Hajar, tapi tidak secara eksplisit dikatakan dia sebagai Ki Hajar Dewantara. Gitu ya. Jadi masih lebih tepatnya adalah yang A. Karena semua unsur kebaikan yang ada pada manusia, khususnya dalam konteks ini adalah Ki Hajar Dewantara, itu diasosiasikan sebagai sebuah keindahan bunga. Jadi jelas maknanya ada tokoh Indonesia yang seindah bunga. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian yang 7, nilai patriotisme di Ki Hajar Dewantara tampak dalam larik
berikut ini. Nah, pada yang terakhir, engkau pun turut menjaga zaman. Ya, engkau pun turut menjaga zaman. Dalam artian Ki Hajar Dewantara itu termasuk tokoh yang menjaga kelangsungan kehidupan bernegara, khususnya di sektor atau di bidang pendidikan. Jadi jawabannya adalah yang E. Kemudian 8. Patriotisme Ki Hajar Dewantara dalam puisi terjadi karena, kita lihat, rasa nasionalisme Ki Hajar Dewantara dalam puisi terjadi karena tadi dikatakan akarnya tumbuh di hati dunia, dikenal semua orang pada zaman penjajahan Belanda. Jadi akarnya tumbuh di hati dunia itu maksudnya memiliki pengaruh atau banyak orang yang tahu tentang keberadaan tokoh tersebut. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian yang ke 9 dan 10 kita diminta untuk membaca puisinya terlebih dahulu ya. Surat dari ibu, pergi ke laut luas anakku sayang, pergi ke dunia bebas. Nah, ini seorang ibu meminta anaknya untuk mengembara, mengelilingi dunia. Selama angin masih angin buritan, selama belum terdapat persaingan, dan matahari pagi menyinar daun-daunan. Jadi selama masih usianya masih pagi. Iya benar pagi, tapi asumsinya kalau usianya itu masih muda. Jadi dan matahari pagi menyinar daun-daunan, dalam artian selagi anaknya ini masih muda. Dalam rimba dan padang hijau. Jadi diminta untuk mengembara dalam rimba. Rimba itu kan hutan. Jadi kita diminta untuk mengembara, mengelilingi dunia yang luas ini, yang banyak tantangannya. Rimba dan padang hijau itu kan banyak sekali tantangannya. Kalau rimba misalnya ketemu dengan hewan buas, nah itu diibaratkan dengan persaingan kerja maupun persaingan untuk mendapatkan pengalaman. Ini bisa diasumsikan pendidikan maupun kerja ya. Pergi ke laut lepas anakku sayang, pergi ke alam bebas selama hari belum petang, dan warna senja belum kemerah-merahan menutup pintu waktu lampau. Jadi selagi masih ada kesempatan, sebelum usia kita tua, lanjut, atau bahkan sebelum kita meninggal, kita masih punya kesempatan untuk melanglang buana. Jika bayang telah pudar dan elang laut pulang ke sarang, angin bertiup ke benua, tiang-tiang akan kering sendiri, dan nahkoda sudah tahu pedoman, boleh engkau datang padaku. Jadi misalkan pengalamannya sudah cukup ya, dari pengembaraan, sudah punya pengalaman kerja, sudah punya modal, silahkan si anak tersebut nanti kembali lagi ke bumi pertiwi, atau dalam hal ini adalah kembali ke rumah ibunya. Kemudian, kembali pulang anakku sayang, kembali ke balik malam. Jika kapalmu telah rapat ke tepi, kita akan bercerita tentang cinta dan hidupmu pagi hari. Jadi setelah pengembaraan dan kapalmu sudah kembali, dalam artian kamu sudah kembali, kemudian kamu bisa menceritakan kembali mengenai pengalamanmu kepada ibumu. Seperti itu. Kemudian nomor ke-9. Berdasarkan kutipan puisi di atas, topik diskusi yang paling tepat disajikan pembicara adalah, nah ini yang diminta adalah topik diskusi yang paling tepat. Kita lihat ya, perkembangan karakter tokoh anak setelah mengembara. Bukan masalah karakternya ya di sini, tapi lebih ke jiwa. Kemudian kematangan jiwa anak setelah melakukan pelayaran. Sebenarnya bukan, kalau pelayaran ini terlalu khusus. Padahal di sini pergi ke laut luas itu sebenarnya bukan berarti harus berlayar, tapi dia mengembara, berkeliling ke dunia, bisa naik pesawat, bisa naik kapal, bisa naik bus. Bisa berarti menuntut pergi keluar menuntut pendidikan, bisa berarti pergi keluar untuk mencari kerja ya. Berarti kalau pelayaran ini nggak mungkin ini. Pelayaran itu lebih arti ke khusus ini.
Kemudian tokoh anak kembali pulang setelah mengembara. Ini bukan mencerminkan topik diskusi kan? Ini kalau ini tokoh anak kembali pulang setelah mengembara. Ini bukan topik ini. Ini berita. Kalimat berita ini. Kemudian yang B, perkembangan jiwa anak setelah pulang mengembara. Nah, ini yang lebih tepat. Yang lebih tepat. Jadi si anak tadi diminta untuk mengembara oleh ibunya. Setelah sekiranya cukup pengembaraan, cukup ilmu, cukup kerja, cukup pengalaman, dia akan diminta pulang oleh ibunya. Kemudian diminta untuk menceritakan mengenai pengalaman selama mengembara. Nah, dari situ si ibu nanti bisa tahu tentang perkembangan jiwa anaknya. Ya. Terus kalau yang E ini salahnya di mana? Salahnya kematangan jiwa anak setelah pulang mengembara. Siapa yang mengatakan orang yang mengembara jiwa anak matang? Kan belum tidak dikatakan, tidak dibahas di dalam puisi. Ya. Jadi yang lebih tepat adalah perkembangan jiwa anak setelah pulang mengembara. B, C, dan E tadi jelas salah. Kalau mengenai perkembangan karakter tokoh anak setelah mengembara, nah ini bukan masalah perubahan karakter. Tidak dibahas tentang karakternya, tapi lebih tepatnya adalah perkembangan jiwa. Tentunya orang yang sudah pernah berkelana jauh, menghadapi masalah yang besar, tingkat kesulitan yang tinggi, apalagi ini diibaratkannya dalam rimba dan padang hijau, itu kan sudah mengibaratkan bahwa si anak itu dilepas ke dunia bebas yang banyak tantangannya. Nah, itu akan bisa istilahnya mempengaruhi kematangan jiwa seorang anak. Seperti itu. Ini kalau misalkan yang B ini ya, kematangan jiwa anak setelah melakukan pengembaraan. Nah, itu baru betul. Tapi kalau pelayaran ini salah. Ini konteksnya bukan pelayaran. Oke, clear ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian yang 10. Untuk meyakinkan nilai moral yang terkandung dalam puisi, pembicara menyampaikan argumentasi dalam forum diskusi dengan kalimat argumentasi berarti pendapat ya. Pengembaraan anak mematangkan perkembangan karakternya. Sebenarnya lebihnya jiwanya ya. Pengembaraan anak mematangkan perkembangan karakternya. B, melakukan pelayaran jelas salah. C, pengembaraan seorang anak akan terasa indah saat ia pulang ke kampung halaman. Bukan ya. Melakukan pengembaraan menyebabkan jiwa anak berkembang. Setelah mengembara, seorang anak menampakkan kematangan jiwanya. Nah, tadi untuk meyakinkan nilai moral yang terkandung dalam puisi, kita bisa, jadi pendapatnya kan pada intinya si ibu itu kan meminta anaknya untuk mengembara. Pada intinya mengembara, makanya yang B ini jelas salah. Karena salah di sini pelayaran. Karena dengan mengembara belajar tentang kehidupan. Jadi wah ini yang kemungkinannya ada banyak ini. Ada A, C, kalau C tidak mungkin. B dengan C tidak mungkin. Melakukan pengembaraan menyebabkan jiwa anak. Pembicara meyakinkan nilai moral yang terkandung dalam puisi. Pembicara menyampaikan argumentasi pendapat ya, kata kuncinya adalah pendapat, argumen. Melakukan pengembaraan menyebabkan jiwa anak berkembang, tapi dalam forum diskusi. Jadi statement yang lebih tepat adalah pengembaraan anak mematangkan perkembangan karakternya. Jadi benar ya. Lebih tepatnya yang A. Karena ini adalah pembicara menyampaikan argumen-argumen dalam forum diskusi. Itu lebih tepatnya seperti ini kalimatnya. Jangan
seperti D dengan E. Kalau D dengan E itu melakukan pengembaraan menyebabkan jiwa anak berkembang. Jiwa anak berkembang. Ini kayak semacam judul ya. Argumennya itu dalam forum diskusi secara formal. Berarti kalau melakukan pengembaraan menyebabkan jiwa anak berkembang. Setelah mengembara ini tidak mungkin ada seperti ini. Ini kata hubung setelah. Kemudian melakukan. Ya, benar. Ini yang D dengan E, saya rasa kesalahannya adalah pada struktur penyampaian argumentasinya. Jadi lebih tepatnya adalah yang A. Jadi tahu ya. B salahnya di bagian pelayaran. C salahnya dalam isi kontennya. Ya. Ini tidak sekhusus ini argumentasinya. Pengembaraan seorang anak akan terasa indah saat ia pulang ke kampung halaman. Kemudian kalau yang D dengan E, kesalahannya adalah pada struktur penyampaian argumentasi. Kalau menyampaikan argumentasi jangan ini langsung kata kerja ini. Ini setelah mengembara. Ini langsung konjungsi. Nah, kalau ini kan pengembaraan anak, subjek mematangkan predikat perkembangan karakternya. Jadi subjek, predikat, objek. Nah, itu lebih tepatnya adalah yang A. Gitu ya. Jadi saya rasa kalian dalam memahami bahasa Indonesia silahkan dilakukan sangat hati-hati sekali ya. Karena banyak sekali jebakan. Jadi kita menganalisisnya harus benar-benar detail. Seperti halnya 10 ini. Kan kita harus istilahnya itu seperti halnya mencari jarum mencari kutu di kulit kucing, di bulu kucing. Iya kan? Istilahnya kan seperti itu, harus benar-benar detail. Kayak gitu saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.